TB Joshua itu disebut sebagai nabi. Dia bernubuat bahwa COVID-19 akan berakhir pada 27 Maret. Sekali lagi, dia bernubuat bahwa COVID-19 itu akan berakhir pada tanggal 27 Maret 2020. Faktanya, setelah 27 Maret, kemudian COVID-19 bukan berhenti, tetapi menjadi semakin besar dampaknya. Lalu beberapa waktu yang lalu muncullah pembelaan dari sang nabi TB Joshua mengatakan bahwa kira-kira demikian. Saudara perhatikan kalimat ini. Saya bukan seorang politisi. Saya hanya memberikan kepada Anda berita seperti yang diberitakan Roh Kudus kepada saya. Jadi dia mau bilang, kalau politisi sering mempermainkan kata-kata mereka, saya tidak. Saya dengan jujur mengatakan kepada kamu mengenai kebenaran. Tidak sama seperti politisi. Yang kedua dia bilang, saya hanya memberikan kepada Anda berita yang diberikan Roh Kudus kepada saya. Artinya nubuatnya dia salah bukan karena dia bohong, tetapi Roh Kudus memberikan sesuatu berita yang salah kepada dia. Nubuat yang salah dan tidak tergenapi ini bukan karena kesalahan sang nabi palsu ini. Nubuat yang salah dan tidak tergenapi adalah kesalahan Roh Kudus. Dia hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Kalau tidak terjadi, itu tanggung jawabnya Roh Kudus. Saudara, saya mau ingatkan saudara bahwa pimpinan Allah yang adalah kebenaran itu tidak pernah bersalah. Roh Kudus yang menginspirasikan kitab suci adalah Roh Kudus yang tidak bersalah. Oleh sebab itu kita percaya bahwa Alkitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus tidak bersalah. Bagaimana mungkin Roh Kudus yang memberi firman kepada para nabi dan rasul yang saudara dan saya yakini sebagai firman yang tidak bersalah, yang datang dari Allah yang adalah kebenaran ini, kemudian bisa menginspirasikan, bisa memberikan wahyu yang salah kepada seorang nabi modern hari ini. Saudara, saya mau ingatkan saudara dan saya bahwa klaim-klaim seperti ini, klaim bahwa Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan atau kepada orang tertentu, Tuhan berfirman kepada orang tertentu, membuat kita seringkali kagum karena orang yang mengklaim ini kemudian terlihat begitu dekat dengan Tuhan. Dia punya akses eksklusif untuk datang kepada Tuhan. Orang lain tidak bisa datang, tetapi dia punya akses untuk berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan kemudian berbicara langsung kepada dia. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa kalau saudara dan saya terkagum-kagum dengan yang sedemikian, ini adalah tanda bahwa saudara dan saya gagal untuk melakukan tugas yang diperintahkan oleh Allah, yaitu menguji roh. Perintah yang diberikan oleh Allah untuk mempersiapkan akal budi dan memperhatikan mana ajaran yang benar dan ajaran yang salah. Saudara dan saya gagal untuk melakukannya. Kalau saudara dan saya terlalu cepat kagum, saya nggak bilang saudara nggak boleh kagum. Tetapi kalau saudara terlalu cepat kagum, menerima begitu saja, ini tanda bahwa sikap kritis sudah tidak ada lagi di dalam gereja. Kita gagal untuk menggenapi firman, untuk menguji roh, dan gagal menggenapi firman untuk mempergunakan akal budi, membedakan secara jernih mana yang benar, mana yang salah.